Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa
Namamu Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Yesus jalan kebenaran dan hidup. Yesus Tuhan Allahku. Tak seorang pun datang pada Bapa, hanya melalui Dia. Yesus naik ke surga, sediakan tempat bagi kita. Dia segera datang menjemput umatnya dalam kemuliaannya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Yesus jalan kebenaran dan hidup. Yesus Tuhan Allahku. Tak seorang pun datang pada Bapa, hanya melalui Dia. Yesus naik ke surga, sediakan tempat bagi kita. Dia
Shalom semua Tuhan. Shalom. Apa kabarnya pagi hari ini? Pasti luar biasa, amin. Amin. Kita percaya ketika kita datang beribadah dengan sungguh hati, Tuhan hadir. Tuhan bertata di atas pujian umatnya, amin. Haleluya. Sebab itu kita mau sungguh-sungguh datang hanya kepada Yesus, karena hanya Yesus jawaban hidup kita yang pasti. Mari kita mau katakan, kalau aku cari damai, hanya aku dapatkan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau yang memberi setiap kami ketenangan, Tuhan. Di saat hati kami gelisah, di saat hati kami susah, Tuhan, hanya Engkau lah yang menghibur setiap kami. Hanya
hanya Engkau yang menolong setiap kami Tuhan. Sebab itu Tuhan, ajar setiap kami untuk kami pengharapan hanya kepada Engkau, karena Engkau satu-satunya jalan keluar dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, waktu kami memuliakan Engkau, dan kami kembalikan segala pujian dan kemuliaan dan hormat bagi kemuliaan nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Mari yang siap memuji Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Mari saudara, kita mau bangkit berdiri, kita mau puji Tuhan, amin. Kita tahu ada satu sobat kita yang setia, yang tidak pernah meninggalkan setiap kita sedetik pun. Siapa namanya saudara? Yesus. Haleluya. Kita mau puji Dia. Katakan, ada satu sobatku yang setia, hanya nama Yesus yang memberikan kita pertolongan. Satu sobatku yang setia, haleluya. Dia tak pernah tinggalkan diriku. Di waktu apa saudara? Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu. Haleluya. Sekali lagi ya, ada satu sobatku yang setia.
Aku percaya akan Dia, Sang Peri Sakti dan harta hidupnya yang tinggi. Percaya, kita terus berdoa, ya ada transformasi terjadi atas bangsa kita, atas keluarga kita, bahkan bagi hidup kita. Amin, saudaraku. Biar sukacita melimpah setiap kehidupan kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku. Silakan duduk saudaraku. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau datang dengan kerendahan hati kita untuk menyembah dan memuji Dia. Kita mau tinggikan Tuhan. Kita mau agungkan Dia dengan segenap hatimu, saudara. Kita mau sembah Dia. Dia hadir tempat ini, haleluya. Oh, haleluya.
Kitab Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Mari saudara, kita mau datang hanya kepada Dia. Sebab Dia yang memberikan jalan keselamatan dalam setiap kehidupan kita semua. Yesus jalan kebenaran dan hidup. Yesus Tuhan Allahku. Tak seorang pun datang pada Bapa, hanya melalui Dia. Yesus naik ke surga, sediakan tempat bagi kita. Dia segera datang menjemput umatnya dalam kemuliaan-Nya. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Kata lebih syukur lagi saudara, kata Yesus jalan kebenaran dan hidup. Yesus jalan kebenaran dan hidup. Yesus Tuhan Allahku. Tak seorang pun, tak seorang pun datang pada Bapa, hanya melalui Dia. Kata Yesus naik ke surga. Mari angkat tangan saudara. Yesus naik ke surga. Kau sediakan tempat bagi setiap kami orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan. Bagi kita. Dia segera datang menjemput umatnya dalam kemuliaan-Nya. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang akan segera datang menjemput setiap umat yang percaya kepadamu Tuhan. Buat kami percaya kepadamu lebih lagi Tuhan. Engkau yang berfirman bagi setiap kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Karena Engkau Allah yang berbicara bagi setiap kami semua. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Saya serahkan pada hambanya, Saudara Anita. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk hari ini kami bersyukur. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang berbicara kepada setiap kami. Engkau menerangi hati kami, pikiran kami, sehingga kami boleh diajar, dibentuk oleh Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk segalanya. Kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dan adik-adik di rumah. Terima kasih untuk kesetiaannya, ketaatannya untuk beribadah bersama-sama. Dan biarlah lawatan Tuhan selalu nyata atas setiap ibadah kita dan kehidupan kita setiap hari. Amin. Waktu hari Jumat tanggal 14 Januari, saya benar-benar mengalami apa yang Alkitab tulis. Mari kita buka di Kisah Para Rasul 4
ayat 31. Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Saya baca setengah dulu, nanti akan saya lanjutkan. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul. Nah, waktu itu, Jumat itu, saya nengok ke gereja, nengok renov jam 3. Jadi saya bawa kerjaan gereja untuk saya kerjain sambil saya nunggu. Terus jam 4-an selesai gitu ya. Sambil nunggu saya berdoa saat itu jam 4. Terus saya berdoa, tiba-tiba pintu bunyi-bunyi, barang-barang di sini bunyi-bunyi, terus gedungnya goyangnya keras. Terus saya pikir gini, ini si Bapak ngapain ya semua ya, kerja sampai gedung goyang-goyang begini gitu. Ternyata Bapak Ibu Saudara, gempa gitu ya. Akhirnya saya tersadar, wah gempa. Akhirnya saya keluar, teriak-teriak ke bapak-bapaknya suruh turun. Terus saat itu juga saya langsung ingat sama ayat yang tadi. Terus saya bilang gini, oh Tuhan seperti itu ya rasanya. Karena kan Bapak Gembala sering berdoa soal ayat ini. Dan saya mengalami gitu ya, benar-benar sedang berdoa dan goyang tempat di mana saya berdoa. Dan ayat itu ya betul terjadi gitu ya. Saya akan baca sekarang dengan lengkap Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah, ini saya akan lanjutkan tentang memberitakan firman, bersaksi. Jadi waktu awal corona dan kita semua harus di rumah aja, saya bertanya ke Tuhan, Tuhan gimana nih? Semua terbatas. Gimana mau bersaksi, ketemu orang juga enggak. Pokoknya semuanya terbatas gitu ya, mendadak. Terus ya sudah, hening saja, tidak ada omongan dari Tuhan. Dan saya jalani dengan berdoa untuk jiwa-jiwa. Dan di dalam doa itu saya juga bilang, Tuhan pakai aku ya. Tapi nggak tahu caranya gimana ya, pokoknya pakai aku aja gitu. Terus 3 minggu lalu Bu Pepi khotbah, Bapak Ibu Saudara, dia bilang saat ini Tuhan sedang menobatkan orang-orang lewat mimpi, salah satunya lewat kejadian-kejadian lain yang tidak disampaikan oleh anak-anak Tuhan. Tapi penginjilan anak-anak Tuhan itu tetap berjalan lewat doa-doa. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara, kita harus tetap berdoa. Saat ini walaupun terbatas, tapi ternyata doa itu tidak terbatas. Doa itu menembus setiap hati orang untuk mereka boleh mendapat keselamatan dari Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, jangan nyerah, jangan kita asik dengan diri sendiri, pusing masalah diri sendiri yang gak selesai-selesai. Tapi mari kita ambil bagian dalam kerajaan sorga. Nanti Tuhan yang akan selesaikan setiap masalah kita. Ini sudah semakin akhir menjelang kedatangan Tuhan. Jadi kita harus sadar dan bangkit. Tuhan pun buka jalan gitu ya, kalau kita rindu. Tuhan tetap buka jalan untuk kita bisa bersaksi. Karena kami itu benar-benar jarang keluar rumah, kecuali belanja atau keperluan mendesak, dan cek renov juga sesekali. Jadi tetap Tuhan bisa pakai cara ternyata. Kalau misalnya saya perhatikan gitu ya Mami, dengan berani dia kalau ketemu orang, diomongin orang itu tentang Tuhan gitu ya. Ternyata ada aja jalan Tuhan kalau kita rindu. Dan saya pun juga ngalamin lewat telepon atau ketemu orang,
waktu kita harus keluar dan bisa bicara tentang Tuhan. Jadi kalau kita rindu jalani firman Tuhan, Tuhan pun kasih jalan. Ya, puji Tuhan. Minggu lalu Pak Petrus Legowo dalam khotbahnya menyaksikan bagaimana Tuhan kasih jalan supaya bisa rekaman ibadah di hari Senin. Gitu ya. Terus ibadah anak dan ibadah umum itu selalu rekaman ibadahnya di Selasa. Jadi kita semua yang biasa terlibat sudah pasti menyiapkan hari Selasa untuk rekaman ibadah. Nah, begitu ada permintaan dari Pak Petrus, saya tanya ke teman-teman dengan kata-kata, kalau nggak bisa Senin, kita pertahanin Selasa ya. Terus ternyata pas ditanya semuanya bisa. Saya bilang ke Pak Petrus, doanya dijawab Tuhan. Jangan lupa bersaksi ya Pak. Gitu. Maksud saya bercanda. Tapi beneran pas ibadah beliau menyaksikan pertolongan Tuhan. Nah ya sudah. Itu kan kita rekaman Senin, hari Selasa siang, kalau nggak salah ya, Selasa siang atau pagi kan ada banjir di mana-mana. Terus ya nggak inget apapun. Selasa malam saya tanya Andri tentang banjir. Andri bilang ke saya, untung rekamannya kemarin Senin. Coba kalau hari ini Pak Petrus datangnya jam 9 malam tuh di gereja. Wah, saya kaget. Waktu saya baca Andri tulis itu, saya berasa ketemplak Tuhan, itu ya. Ya betul. Kenapa Pak Petrus itu rumahnya di Cibubur? Jadi kalau misalnya hari itu kejadian ya betul. Kita paksain gitu ya. Pasti kejadian juga. Nyampe atau nggak nyampe si Pak Petrus. Dan pasti akhirnya rekaman ibadahnya akan kacau. Nah, terus saya bilang ke Andri gini, Andri bener ya Andri. Terus siapa yang harus kesaksian Andri? Saya bilang. Terus setelah Andri, saya ke Pak Petrus, saya kasih tau yang Andri ngomong. Terus kata Pak Petrus, nah, kudu kesaksian tuh, impas gitu ya. Jadi ya ternyata Tuhan luar biasa mengatur semuanya dari awal. Kita kan nggak bakal tahu ada banjir hari Selasa yang akan membuat macet di mana-mana. Tapi Tuhan sudah tahu mengatur dari depannya. Ya, kita akan buka di Matius 24 ayat 42 sampai 44. Matius 24 ayat 42 sampai 44. Judul perikopnya nasihat supaya berjaga-jaga. Saya bacakan ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. 43. Tapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Bapak Ibu Saudara pasti sadar kalau belakangan ini bencana alamnya semakin sering jaraknya dan cukup ekstrim kejadiannya. Firman Tuhan bilang, kalau kita tahu bakal kejadian, sudah pasti kita bakal siap-siap. Kalau semua tahu bakal mengalami entah gempa, tsunami, tanah longsor, pasti mereka udah mengungsi duluan. Tapi semua prediksi yang dijalankan manusia, tidak ada yang pernah bisa kasih tepat waktu, tanggal, jam. Mungkin bilang begini, nanti minggu depan akan terjadi susulan gempa gitu ya. Tapi nggak pernah bisa tepat. Dan itu yang membuat orang tidak bisa bersiap-siap. Seperti firman Tuhan.
Makanya firman Tuhan bilang, berjaga-jagalah karena tidak tahu, gitu ya. Kita nggak tahu kapan waktunya Tuhan datang. Kalau Tuhan datang nanti, kita juga nggak tahu umur kita sampai berapa, sampai batas kapan. Maka Tuhan bilang kita harus berjaga-jaga terus di dalam Tuhan. Mungkin kita juga yang mengalami kehilangan keluarga, gak terduga dan gak siap. Maka saat ini kita semua harus tersadar karena waktu Tuhan sudah semakin dekat. Jangan kita gak mau peduli keadaan, udahlah, ntar juga balik, nanti juga biasa-biasa aja. Tapi Tuhan minta kita berjaga-jaga supaya tidak ada penyesalan, supaya kita tidak tertinggal, dan supaya kita masuk ke sorga tujuan akhir hidup kita. Kita jangan egois, mikir sendiri-sendiri terus. Sedangkan masih banyak orang yang belum kenal Tuhan, masih banyak yang harus didoakan. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita harus masih ibadah online. Jalanilah dengan segenap hati. Saat kita di ibadah gereja kemarin-kemarin, seumur hidup kita lah ya, kemarin-kemarin sebelum ini, kita selalu ibadah di gereja. Jalani juga dengan segenap hati. Jadi jangan bolos-bolos, mau alasan apapun gitu ya. Karena itu memang perintah Tuhan untuk kita beribadah. Saat ini ternyata online-nya luar biasa lama. Memasuki 2 tahun sebentar lagi. Dan banyak dari kita mulai bertanya, kenapa ini nggak bisa ibadah di gereja? Jadi walaupun kita harus ibadah di gereja atau online, yaitu jalanilah dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap semangat kita mau ibadah, mau menyenangkan Tuhan. Dan rindukan supaya kita diberkati dari awal ibadah sampai akhir. Jangan pernah menganggap enteng atau melalaikan ibadah dengan alasan apa aja. Gak enak ibadah online, tidak merasakan hadirat Tuhan karena sendirian, gitu ya. Jalanilah dengan segenap hati, karena inilah kesempatan yang masih Tuhan beri untuk setiap kita beribadah. Kenapa? Kondisi gedung gereja dan seluruh area di gereja ini memang tidak memungkinkan saat ini untuk dipakai. Jadi waktu itu karena ambruk, AC ikut ambruk dan tidak bisa dipasang dulu karena masih renov. Nanti mengganggu. Dan ya nanti ada masalah berikutnya gitu ya. Kalau misal jadi ya mau belum bisa dipasang. Kalau kita rekaman ibadah dengan AC seadanya karena kita orangnya dikit banget, ya ketolong. Tapi kalau misalnya mau maksain, nah Bapak Ibu Saudara nanti ada masalah berikut. Jadi pasti ribut karena luar biasa di gedung ini tidak ada ventilasi, AC-nya dikit, jadi tidak akan kuat untuk kita. Kenapa? Karena kita maskeran semua, jadi bakal berebutan oksigen. Nah itu seperti itu. Untuk area dimanapun semuanya sangat berbahaya untuk dipakai mondar-mandir kalau kita ibadah. Jadi bukan dibuat-buat sengaja gitu ya, enggak ibadah di gereja lah. Itulah keadaannya gedung sejak banjir yang 2020. Nah itu jadi dampaknya ke bangunan gereja itu kemana-mana. Kita kan nggak tahu ya, memang nggak kelihatan ya. Jadi sepertinya baik-baik aja. Tapi setelah ambruk, cek semua di area yang bahkan kita nggak bisa lihat, banyak yang hancur. Segedung Bapak Ibu Saudara, yang banyak masalah. Nah, jadi mau nggak mau harus perbaikannya sana sini. Dan ya itu segedung. Jadi tidak hanya bisa yang sebatas yang kita lihat, itu ya, banyak yang nggak kelihatan. Jadi saya kalau ditanya kadang sulit juga
menjelaskan karena banyak yang nggak kelihatan yang harus diperbaiki. Mari kita semua dukung dalam doa supaya segala permasalahan dan perbaikan gedung ini bisa terselesaikan. Ya, 3 bulan lalu saya dibukain satu lagi hal oleh Tuhan. Kadang memang harus ada gara-gara, jadi terjadi. Karena ada corona kan kita harus online, Bapak Ibu Saudara, ya, ibadah. Tim editor video ibadah jadi pinter-pinter, dulunya mungkin kurang pinter atau nggak bisa, tapi makin jadi pinter. Terus karena kejadian ambruk kita ibadah online, andaikan waktu itu kita sedang tidak ibadah online dan ambruk, berarti kita harus renovasi dan harus sewa tempat. Jadi bayangkan harus ada 2 pengeluaran yang besar, betapa berasanya gitu Bapak Ibu Saudara ya. Nah itu waktu itu saya terbuka lagi, terus saya bilang sekali lagi, Tuhan saya bersyukur karena Tuhan tahu sepertinya jelek, sepertinya nggak enak gitu ya karena corona, tapi ternyata kita sudah disiapkan untuk online. Kalau misalnya nggak online kan nggak pernah akan kepikir gitu ya, pasti mau nggak mau harus sewa tempat. Jadi ya Tuhan selalu ada penyertaannya di setiap kejadian, di setiap hal yang nggak enak, tapi selalu ada penyertaan Tuhan. Mungkin kita ngeluh nggak enak kan ibadahnya, apalagi kalau yang sendiri. Kalau yang di rumah misalnya minimal 2, 4 mungkin lah masih lebih berasa, tapi kalau yang sendiri hening banget ya, mau tepuk tangan aneh mungkin gitu. Tapi ya jalani, karena inilah kesempatan dan ujian juga bagi setiap kita. Kan Bapak Ibu Saudara, di rumah saya sering dipasang siaran rohani, karena kami kan di rumah aja. Jadi saya walaupun sambil ngerjain apa-apa, saya selalu bisa sambil gitu ya, semua itu kedengaran sama saya. Dan waktu itu dibahas soal bagaimana kita memuji dan menyembah Tuhan, kok nggak rasa-rasa gitu ya. Ya sama kayak online ini, mana lawatan Tuhan, mana rasanya gitu. Tapi waktu itu dibahas dan membukakan saya juga. Dia katakan gini, waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, kita itu sedang melayani Tuhan. Yang harus menikmati siapa? Nah, betul. Ternyata yang menikmati pujian, penyembahan dan pelayanan kita adalah Tuhan. Jadi jangan sampai gara-gara soal rasa merasa gitu Bapak Ibu Saudara, terus kita nggak mau ibadah, nggak mau memuji, nggak mau menyembah Tuhan, malas melayani. Padahal benar yang harus menikmati itu adalah Tuhan. Seandainya kita tidak menikmati karena rasa-rasa kita, tetap jalanilah itu ya, tetap jalani dengan setia, lakukan bagian kita dan tetap rindukan, karena Tuhan pasti bekerja tetap. Ya, mari kita buka Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Daniel 3 ayat 16 sampai 18, saya bacakan ayat 16. Lalu Sadrah, Mesah dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, di sini dikatakan bahwa si 3 orang itu dia harus memilih juga, harus menghadapi kenyataan juga. Jadi kami berdoa supaya kita semua anak-anak Tuhan diberi kepekaan
untuk menghadapi, memilih, memutuskan segala yang akan ada di depan kita. Itu akan nyata semuanya, karena Alkitab memang menuliskan. Jadi diberikan kepekaan untuk menilai zaman yang semakin nyata. Karena kita akan diperhadapkan pada sistem yang mempersempit kebebasan kita. Waktu itu saya pernah bilang juga, Tuhan bisa pakai burung gagak gitu ya untuk menolong anak-anak Tuhan yang bertahan pada imannya kepada Tuhan. Terus beberapa minggu lalu saya baca soal janda di Sarfat. Biasanya juga baca, dari kecil juga baca gitu ya. Tapi pas kemarin tuh saya baca, wah, saya bilang ke Mami, ih betul ya, berarti Tuhan juga bisa buat ya. Janda Sarfat itu kan masalah minyak dan tepung yang tidak habis-habisnya Tuhan buat. Berarti Tuhan juga bisa ya, saya bilang, buat yang seperti itu kepada kita yang setia, yang mempertahankan iman gitu ya. Karena ada dong Bapak Ibu Saudara mikir. Mungkin ada yang takut juga ke depannya gimana. Tapi firman Tuhan sudah mengajarkan, sudah memberi contoh, sudah memperlihatkan kenyataan gitu ya, bahwa betul Allah itu hidup. Jadi makanya Bapak Ibu Saudara, adik-adik semua disuruh baca Alkitab terus supaya mengerti kebenaran firman. Jadi nanti saat kita harus mengambil keputusan apa saja, bahwa dalam doa supaya tidak ada kesalahan. Karena kita harus mulai sadar arahnya sistem dunia ini. Ya, kami juga mengajak jemaat yang belum atau yang tidak menjalankan lagi untuk latihan doa puasa. Lebih baik dalam keadaan yang masih baik kita latihan. Jadi nggak nanti pas selalu kepepet, waduh nggak mau gitu ya. Udah antara hidup dan mati. Kita jalanin itu sakit juga. Tapi mari kita jalankan doa puasa dengan rutin sampai akhir hidup kita. Karena apa? Benar-benar bermanfaat untuk kita. Sehat jasmani ya, sehat rohani apalagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, latihan, karena kita ke depannya nggak tahu seperti apa. Nah, ini kita baca di Yosua 24 ayat 15, ayat terakhir. Biarlah ayat ini juga jadi ikrar kita kepada Tuhan dan segala keadaan yang mungkin menghimpit kita. Yosua 24 ayat 15, saya bacakan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya, biarlah ayat ini benar-benar jadi ayat kita semua yang akan kita jalani sampai akhir hidup kita. Saya akan tutup dengan kesaksian tentang ya perjalanan renovasi panjang Bapak Ibu Saudara. Dibilang nggak berasa banget ya. Tahun 2020 kalau nggak salah. Jadi ada info dari pusat akan ada dana bantuan untuk tempat ibadah dari Pemda. Itu diurus gitu ya. Terus yaudah saya tanya ortu, Bapak Gembala dan Ibu Gembala, ya silahkan maksudnya gitu ya, kan yang akan ngerjakan siapa gitu. Ya udah saya coba kerjakan dan ditunggu-tunggu sampai setahun, sampai saya akhirnya sudah hilang harapan. Gak ada itu ya, dana nggak turun-turun,
nanya sana sini juga nggak ada gitu. Ya udahlah, saya pikir nggak jadilah. Ya udah nggak apa-apa, udah diurus. Karena waktu ngurus berasa banget, makanya ya ada harapan juga gitu. Setelah sekian lama, udah setahun nggak ada berita, tiba-tiba kan gereja ini ambruk. Dan Bapak Ibu Saudara, ternyata yaitu Tuhan tahu kapan waktu memberikan. Jadi setelah ambruk itu, dana itu diinfo, dananya akan cair nih 2 minggu lagi gitu ya. Wah, terus saya ya langsung info ke teman-teman, ke rekan pengurus juga. Maksudnya saya benar-benar, Tuhan pas ya, Tuhan tahu ya menahan. Andai bisa aja dikasih duluan, mungkin kepake untuk operasional lain. Tapi ternyata pas seperti ini Tuhan sediakan, dan segala macam mujizat lain yang dialami sepanjang renovasi benar-benar Tuhan nyata. Dan ya itulah hanya bisa berharap sama Tuhan, karena Tuhan yang punya segalanya, Tuhan yang punya gereja ini, Tuhan yang punya umat Tuhan di tempat ini. Tuhan juga yang bertanggung jawab untuk segala hal yang rasanya secara manusia semuanya mustahil, tapi ya itu luar biasa Tuhan. Kami semua mengalaminya, dan biarlah tidak ada kata putus asa di dalam kita berharap kepada Tuhan. Ya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, untuk hari ini kami bisa sama-sama beribadah, memuji, menyembah Engkau, melayani-Mu, dan kami bisa mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap kami tetap setia sampai akhir ya Tuhan, sehingga Engkau dapati kami Tuhan berkenan kepada Engkau, dan kami bisa bersama-sama Tuhan dengan Engkau di sorga nanti. Kami ucap syukur ya Tuhan, pakai hidup kami jadi alat-Mu. Kami juga menyerahkan setiap orang yang belum mengenal Engkau. Biarlah Tuhan, dengan cara apapun Engkau sanggup Tuhan menjamah hati mereka, sehingga mereka mengalami pertobatan. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap umat-Mu. Engkau yang lawat, Engkau yang perhatikan Tuhan dengan segala keterbatasan yang ada saat ini, karena Tuhan jauh di atas segalanya. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan di dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saya serahkan kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan hari ini. Yang pertama, saya mewakili Jemaat GBI Taman Aries mengucapkan terima kasih atas pelayanan PDM Anita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai dalam segala hal. Persembahan hari ini diperuntukkan kas pembangunan yang dipergunakan untuk mendukung renovasi yang masih berjalan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening BCA 573-006-2569 atas nama DRS Harwanto, sedangkan untuk penitipan dapat menghubungi Saudari Maria atau Saudara Jefta. Terima kasih atas persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Informasi mengenai renovasi gedung gereja dapat diperoleh pada Diaken Gunawan, sedangkan informasi dana renovasi dapat diperoleh pada Diaken Harwanto. Terima kasih untuk dukungan doa dan dana yang terus diberikan dalam perbaikan gedung gereja saat ini. Dan mari kita sama-sama tetap berdoa agar Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menyempurnakan gedung gereja kita, karena ini juga untuk kemuliaan Tuhan. Berikutnya, persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 287-3037-008 atas nama GBI Taman Aries, atau dapat dititipkan dalam amplop yang akan diserahkan ke tim keuangan gereja. Ibadah awal bulan Februari disertai dengan perjamuan kudus akan diadakan pada hari Minggu 6 Februari pukul 8 pagi. Jemaat dimohon untuk mempersiapkan roti dan sirup anggur atau teh. Jemaat juga diajak untuk berdoa puasa pada hari Sabtu 5 Februari
dengan meniadakan makan pagi atau siang atau malam. Ibadah anak secara daring dilaksanakan setelah ibadah umum pada pukul 9.30 pagi. Orang tua juga dimohon untuk mengajak anaknya mengikuti ibadah umum setiap minggu. Informasi Departemen Anak dapat diperoleh pada Diaken Francisca atau Ibu Yuliana. Dan jemaat diundang untuk bergabung dalam ibadah doa secara daring yang diadakan pada hari Minggu 6 Februari pukul 4 sore. Untuk dukungan doa dapat menghubungi Saudara Andri atau Saudari Maria. Seluruh peserta baptisan air diwajibkan mengikuti sesi pelajaran sampai selesai. Informasi baptisan air dapat diperoleh pada saya atau Saudari Maria. Akan dilaksanakan ibadah penyerahan anak pada bulan Februari, dan saat ini sudah ada 4 anak yang terdaftar. Bagi Bapak Ibu yang mau mendaftar dapat menghubungi Saudari Maria atau Saudari Sulastri. Dan ibadah akan dilaksanakan terbatas, orang tua anak, pelayan, dan akan ditayangkan secara daring untuk jemaat. Bingkisan untuk jemaat lanjut usia bulan ini sudah diberikan pada tanggal 17 sampai 26 Januari. Kiranya sukacita dari Tuhan Yesus memenuhi Bapak dan Ibu sekalian. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan Bapak Ibu, kita semua dimohon untuk tetap setia beribadah, berdoa puasa, membaca firman Tuhan, dan saling mendoakan agar seluruh kehidupan kita ada dalam campur tangan Tuhan. Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Budi Kurniawan pada tanggal 26 Januari, Bapak Elvis Tuhumuri pada tanggal 28 Januari, serta Bapak Yohanes pada tanggal 30 Januari. Kiranya damai sejahtera dan penyertaan Tuhan Yesus selalu nyata dalam kehidupan Bapak-Bapak sekalian. Dan demikian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, kita diberkati firman Tuhan, amin. Ya, kita mau lebih lagi untuk selalu berjaga-jaga karena waktunya semakin singkat. Kita percaya kita akan sungguh-sungguh datang untuk lebih-lebih lagi mencari Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita, saudaraku. Saya undang untuk bangkit berdiri, bagi doa berkat saya pada hambanya Bapak Rahmadi. Akan kuasanya dicurahkan, kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan akan lagi katakan, kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun, kemuliaan Tuhan telah turun, kemuliaan Tuhan telah turun, kemuliaan Tuhan telah turun. Serahkan pada hamba-Nya. Ya Bapa di surga, Kau adalah Bapa kami. Nyatakan Tuhan, Kau adalah Bapa kami. Tuhan Yesus, Kau adalah Juru Selamat. Kasih Juru Selamat kami. Roh Kudus, Roh pendamping, Roh kuasa, dampingi kami Tuhan, penuhi kami dengan sukacita dari surga yang adalah kekuatan kami. Tuhan,
kami doakan untuk hamba-Mu ini yang berjerih payah, Tuhan. Mariana Kasyanta Kristi, Kasyanta menggembalakan Tuhan dan mengurus Tuhan segala kebutuhan Mariana Kasyanta Kristi gereja ini. Tuhan mendampingi dia, beri sukacita daripada-Mu yang adalah kekuatan kami semua. Kau tuntun Mariana Kasyanta Kristi, biar para pekerja dengan sukacita mendukung dia, Tuhan, mendampingi Tuhan. Mariana Kasyanta, dan kami doakan supaya tidak lama lagi kami dapat berhimpun, Mariana Kasyanta, menyembah Engkau, meninggikan Engkau, Tuhan. Mariana Kasyanta Kristi. Dan sekarang Tuhan, kami doakan Engkau bukakan segala tingkap langit, dan Kau curahkan segala yang kami butuhkan, roh kami, jiwa kami, tubuh kami,